Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan dipimpin doanya ya. Amin. Kali ini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Dina, Andi, Leli. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah, semoga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita dan subtema 1 manusia dan lingkungan. Nah, dari pembelajaran hari ini tujuannya itu agar kalian itu mampu mengetahui fungsi air dan kalian mampu membaca serta membuat gambar atau skema siklus air. Anak-anak, kalian tahu apa yang Ibu bawa ini? Betul, ini adalah air minum. Kalian tahu nggak? Air itu selain untuk diminum, untuk apa saja? Ya, mencuci, benar. Lalu apa lagi? Masak juga perlu air. Apa lagi? Mandi, betul. Nah, manfaat air itu banyak sekali kan? Nah, kalian tahu nggak? Air itu dari mana sih? Kok nggak pernah habis? Kalian selalu kemanapun pasti tersedia air. Misalnya pergi berlibur, pasti menyediakan air karena ada tempat untuk kita misalnya mau berwudu atau misalnya mau ke kamar mandi, pasti ada air. Lah, kalian tahu nggak dari mana air itu? Oh iya, betul, dari hujan. Lah, kalian tahu nggak hujan itu dari mana? Nggak tahu? Oh, jadi hujan itu terjadi, turun itu karena adanya siklus air. Kalian tahu apa itu yang dinamakan siklus air? Nggak tahu? Ya, betul. Siklus air itu perputaran. Benar. Perputaran apa sih? Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Jadi air itu berputar. Makanya itu air itu tidak pernah habis. Ayo, mari Ibu tunjukkan media tentang siklus air. Silakan kalian baca terlebih dahulu buku tema kalian, sekalian Ibu akan menyiapkan medianya. Silakan dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, silakan dibuka bukunya ya. Tema 8. Nah, setelah kalian membaca tadi, kalian sudah sedikit mengetahui tentang siklus air dan juga manfaat-manfaat air bagi kehidupan kita. Inilah yang menyebabkan air di bumi ini tidak akan pernah habis. Mari kita coba pelajari satu-satu. Yang pertama, ini ada siklus air ini ya. Lalu yang pertama ini ada evaporasi. Ini sebelah sini evaporasi. Evaporasi itu apa sih, Bu? Ya, anak-anak. Jadi evaporasi itu penguapan air yang terjadi karena adanya sinar matahari. Jadi air ini menguap karena sinar matahari. Air apa aja misalnya? Air laut, sungai, danau itu menguap karena terkena sinar matahari. Itulah yang dinamakan evaporasi. Betul. Lalu ada lagi yang kedua. Ini ada apa? Pohon, tumbuhan-tumbuhan. Ini ya. Lah, ini yang dinamakan transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi itu tumbuhan
tumbuhan ini mengeluarkan uap air ke udara. Nah, karena apa? Karena terkena sinar matahari. Proses ini itu dinamakan transpirasi. Jadi pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan itu mengeluarkan uap air naik karena terkena sinar matahari juga. Seperti tadi, seperti laut, sama juga dengan pohon, terkena sinar matahari lalu menguap airnya itu. Lalu yang ketiga, apa ini? Kondensasi. Kondensasi itu apa? Ayo, kondensasi. Belum tahu? Baik, Ibu akan jelaskan. Kondensasi itu uap air dari permukaan bumi naik ke udara, dan kumpulan uap air tersebut itu akan mengalami pengembunan. Pengembunan tersebut berbentuk titik-titik air dan lama-kelamaan akan membentuk awan. Jadi awan ini terbentuk karena titik-titik air yang ada di bumi. Betul. Lalu ada apa lagi ya? Oh ya, sudah. Karena ada 3 proses tadi. Apa saja? Evaporasi, kondensasi, transpirasi. Itu dari bumi, dari tumbuhan itu menguap menjadi awan. Awan ini akan terkena angin melaju ke dataran tinggi seperti ke pegunungan tersebut. Lalu di sini kan awannya itu makin lama makin banyak dan makin tebal. Lalu karena awan ini semakin tebal, maka awan ini tidak mampu menahan titik-titik air tersebut. Akhirnya titik-titik air tersebut dijatuhkan ke bumi, yaitu yang dinamakan hujan. Lah, proses ini dinamakan presipitasi. Hujan ini kan turun ya ke dataran tinggi. Ke dataran tinggi terlebih dahulu ke gunung, lalu mengalir ke dataran rendah, ke sungai, sampai yang terakhir ke laut. Lah, siklus ini itu berlangsung secara terus-menerus. Maksudnya apa? Maksudnya itu nanti kan setelah hujan turun ke laut, lalu kembali ke skema awal tadi. Transpirasi, kondensasi, evaporasi, dan berulang lagi terus-menerus akan berputar. Makanya itu air di bumi ini itu tidak akan pernah habis. Nah, setelah Ibu tadi menerangkan tentang siklus air, skemanya, dan kalian telah membaca pada buku tema kalian, sekarang Ibu rasa kalian sudah paham. Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua. Kalau sudah paham, silahkan kalian membentuk kelompok menjadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Lalu kalian membuat skema air, skema siklus air seperti yang Ibu buat menurut kreasi kalian sendiri dan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nanti terdiri dari 4 orang itu menjelaskan 4 proses tadi. Yang pertama itu tadi apa? Transpirasi, kondensasi, evaporasi, dan yang terakhir presipitasi. Nanti setiap orang akan menjelaskan satu pokok bahasan. Misalnya Andi membahas tentang kondensasi. Lalu siapa? Kamu, Siva, menjelaskan tentang evaporasi. Ya, begitu ya. Nanti kalian sekarang menggambar dulu skemanya. Setelah itu nanti maju per kelompok. Apakah sudah selesai teman-teman menggambarnya? Baik, sudah selesai semua ya. Silahkan kalian maju per kelompok. Kelompok berapa dulu? Siapa yang berani terlebih dahulu? Baik, kelompok 3 silakan maju. Silakan kalian jelaskan ya. Alhamdulillah. Jadi semua kelompok sudah maju kan? Alhamdulillah, kalian semua sudah bisa menggambar skema siklus air sekaligus menerangkan prosesnya. Kalian semua hebat. Sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan?
Tidak ada. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham semua. Jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu air di bumi ini tidak akan pernah habis dan jumlahnya tetap sama. Hanya apa? Hanya tempatnya yang berbeda. Jadi meskipun air itu tidak akan pernah habis, karena tadi mengalami apa? Ya, betul, mengalami siklus air. Meskipun air itu tidak akan pernah habis, kita harus tetap menghemat air. Karena saat musim kemarau kita akan mengalami kekurangan air. Karena apa? Karena tidak turun hujan. Betul. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu rasa kalian sudah paham semua. Habis ini Ibu akan berikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini terlebih dahulu dengan berdoa. Siapa yang memimpin tadi? Ya, silakan dipimpin. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.